Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang IP address dan IP subnetting. Jadi, apa itu IP address dan kenapa kita harus melakukan subnetting? Sekarang, kita akan belajar tentang IP public dan IP privat. Nah, sebelumnya, apa sih IP public dan IP privat itu? Jadi, IP public ini adalah IP yang digunakan di internet. Jadi, contohnya teman-teman mengakses seperti Facebook, YouTube, dan Google. Jadi, banyak banget server-server yang terhubung ke internet. Nah, semua server-server ini menggunakan IP public. Ciri utama IP address yaitu bisa diakses dari manapun. Contohnya misal, suatu saat teman-teman dari rumah, anggap saja ini rumah. Ini adalah smartphone. HP teman-teman dari rumah, teman-teman pasti bisa mengakses facebook.com, youtube.com, google.com, dan lain-lain. Asalkan dari smartphone ini bisa mengakses ke internet. Entah itu pakai WiFi, paket data, itu sama aja. Yang penting bisa mengakses ke internet. Karena itu semua merupakan IP public. Contoh lain, ini sedang di rumah. Kemudian katakanlah teman-teman sedang pergi ke kantor untuk kerja, misal. Nah, dari kantor teman-teman bisa mengakses internet dari server ini. Selanjutnya, kita bahas tentang IP privat. Apa sih IP privat itu? Nah, kalau IP privat itu IP dalam jaringan lokal. Contohnya saya di sini menggambarkan kantor. Di dalam kantor kita terdapat 6 komputer. Masing-masing ini pasti mempunyai IP address. Di komputer 1 mempunyai IP address, komputer 2 juga punya, komputer 3 juga punya, komputer 4 juga punya, komputer 5 juga punya, dan komputer 6 juga punya pastinya. Jadi setiap komputer punya IP address. Nah, nanti setelah komputer ini akan terhubung ke switch. Jadi ini adalah switch. Jadi di sini komputer akan terhubung ke switch seperti ini. Kemudian, dari switch dia akan terhubung ke router. Dan dari router akan terhubung ke ISP. Dan dari ISP akan terhubung ke internet. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah IP address yang digunakan di kantor ini merupakan IP privat. Artinya, IP yang digunakan di jaringan lokal. Ciri utamanya adalah bahwa IP address hanya bisa digunakan di jaringan itu sendiri. Gak akan bisa diakses dari luar. Contohnya misal, ISP mempunyai clean LAN. Misal di sini ada router clean B. Katakanlah ini router clean B. Ini terhubung ke ISP juga dan dia juga terhubung ke switch. Kita akan gambarkan. Dan dia juga bisa terhubung ke switch. Kemudian, dia mempunyai beberapa komputer juga. Nah, komputer ini tidak bisa mengakses ke komputer dalam jaringan kita ini. Karena komputer kita IP-nya adalah IP privat, sedangkan IP privat hanya bisa diakses dari jaringan itu sendiri. Jadi, intinya kalau IP public itu adalah IP yang digunakan di internet, artinya bisa diakses dari manapun, sedangkan
IP privat itu adalah IP yang digunakan di jaringan LAN, Local Area Network. Ya, perlu teman-teman perhatikan, ialah jika teman-teman membangun jaringan lokal seperti ini, pastikan teman-teman menggunakan IP privat, di mana IP privat itu sudah didefinisikan range-nya. Jadi, ada beberapa IP yang termasuk IP privat. Selain IP tersebut, berarti IP publik. Di sini juga ada beberapa range yang termasuk IP privat. Range yang pertama adalah 10.00 sampai 10.255.255.255. Contoh, misal ada IP address 10.1.1.1. Ini termasuk IP privat, yaitu range pertama ini. Kenapa demikian? Karena di sini range-nya mulai dari 10.0 sampai 10.255. Tentu saja 10.1 tentu saja itu termasuk range tersebut. Contoh lagi, misal kita punya IP 1.100.10. Nah, ini juga termasuk ke range pertama. Ini karena dimulai dari 10 sampai 10.255. Sedangkan IP kita 10.100. Nah, ini juga termasuk ke range pertama. Ini karena dimulai dari 10.0 sampai 10.255. Sedangkan IP kita 10 sampai 100. Beda cerita kalau ada 11.00 sampai 10.00. Nah, ini bukan IP privat, karena yang IP privat itu dimulai dari 10. Sedangkan ini dimulai dari 11. Jadi, ini termasuk IP public, jadi gak boleh digunakan di jaringan lokal. Range yang kedua adalah 172.16 sampai 172.31.255.255. Contoh, misal kita punya IP address 172.16.10.10. Ini termasuk range yang kedua, karena sama dengan range-nya 172.16 sampai 172.31. Sedangkan yang kita 172.16.10.10. Contoh lain, misal 172.17.100.200. Nah, ini termasuk IP privat juga, karena range-nya 16 sampai 31 dan IP kita adalah 172.17. Artinya IP ini termasuk IP privat. Contoh satu lagi, misal 172.35.1.10. Nah, ini bukan IP privat. Kenapa? Karena yang termasuk IP privat adalah 172.16 sampai 172.31. Dan ini IP-nya, jadi keluar dari range ini. Jadi ini adalah IP public. Dan range yang terakhir ialah 192.168 sampai 179.168.255.255. Contoh misal IP-nya 192.16.100.20. Nah, ini termasuk IP privat karena memiliki dua angka range yang sama. Contoh lain, misal kita punya IP 192.10.10.10. Ini tidak termasuk IP privat karena memiliki range yang berbeda. Oke, supaya rasa ini cukup untuk penjelasan IP public dan IP privat. Sampai jumpa di video selanjutnya.